小心！大家快救救岳长老，还有救不了了。没我命令，都别出手。Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Wusen Jujai. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Pada episode sebelumnya kita semua sudah tahu kalau Lord Qingchen dan yang lainnya akhirnya telah berhasil memasuki pintu gerbang selanjutnya yang di dalamnya terdapat banyak pusaka pedang. Yang pasti pada setiap pintu gerbang mereka selalu dihadapkan harta karun disertai dengan bahaya yang menyertainya. Sebelumnya juga mereka mendapati ruangan yang kaya akan batu spiritual dan kini mereka menjumpai ruangan yang kaya akan pusaka pedang. Semua orang sangatlah antusias ketika melihat banyaknya pedang yang terbilang sangat bagus. Jelas Tetua Wei tidaklah tinggal diam begitu melihatnya, ia langsung menerjang maju, ingin mengambil bilah pedang yang ada di sana. Begitupun dengan semua orang yang juga tidak mau kalah, yang kini menerjang maju mendekati masing-masing pusaka pedang. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi, di mana setelah mereka pegang pusaka tersebut, tiba-tiba mereka tidak bisa melepaskannya dan juga di depan mereka terdapat peti mati yang mulai terbangun siap untuk menerjang. Di saat itu, kepanikan pun mulai melanda mereka, yang akhirnya dari peristiwa itu salah satu dari mereka alias Tetua Wei langsung meregang nyawa. Dan kita pun masuk ke cerita barunya. Setelah situasi kritis ini meregang nyawa Tetua Wei, ternyata makhluk hitam itu kemudian juga menyerang Tetua Yu dan yang lainnya. Di sana entah kenapa ada sebuah keanehan lagi yang mana seperti biasa Sang Wuji berhasil lolos dan kembali ke bawah. Selain itu, dia juga menjelaskan makhluk hitam ini yang katanya merupakan benda mati yang tidak memiliki vitalitas dan juga esensi sejati. Jadi mereka ini hanyalah praktisi lampau yang sudah disegel dalam sebuah peti dengan metode rahasia jahat. Dan mengenai mereka yang bisa bangkit kembali, hal itu diakibatkan mereka merasakan adanya vitalitas dalam tubuh manusia hidup dan lalu bangkit untuk melakukan penyerapan. Mendengar penjelasan itu lagi-lagi Lord Qingchen semakin yakin mengenai diri Sang Wuji yang memang terdapat keanehan. Bahkan dari penjelasan ini menguatkan tuduhan Qingchen jika Sang Wuji memang ada kaitannya dengan makhluk asing dan juga reruntuhan ini. Di sana Qingchen pun merasa takjub dengan penjelasan Sang Wuji yang seperti mengenal makhluk hitam ini. Namun tuduhan tersebut dibantah langsung oleh Sang Wuji. Dia bilang kalau tuduhan Qingchen tidaklah benar karena dirinya baru pertama kali melihat makhluk hitam ini. Dari sini Sang Wuji nampak mulai panik dan dia pun menanyakan apakah Qingchen sudah mencurigainya. Dengan tegas, Lord kita pun tidaklah meragukannya dan langsunglah bergerak untuk membuktikannya dengan menebaskan pedangnya pada makhluk hitam ini. 大家快救救岳长老，还有救不了了，长老，莫非认识这些黑衣人？商某怎会认识这些家伙？没。 Dari belakang Jiruyu benar-benar kaget dengan perubahan pada makhluk hitam ini yang setelah ditebas oleh Qingchen. Tiba-tiba lukanya pun menjadi pulih dan langsung sembuh. Begitupun dengan semua orang yang memandanginya selain mampu menyembuhkan diri. Ternyata tebasan dari Lord Qingchen nampaknya telah mampu membangkitkan kesadarannya yang seketika meraung keras ke atas langit. Dari suara itu jiwa semua orang pun bergetar karena mereka tidaklah memiliki kekuatan layaknya Qingchen. Dari samping, Jiruyu kemudian meminta Qingchen untuk segera pergi dari sini, begitupun dengan Xiansu yang juga menyetujuinya. Tapi pintu gerbang di belakang mereka tiba-tiba tertutup dan hal itu membuat semua orang menjadi panik dan semakin ketakutan.
Melihat ini, Jiruyu langsung menerjang menyerangkan pedangnya untuk menghancurkan pintu gerbangnya. Akan tetapi pintu itu terlalu kuat yang membuat Jiruyu pun terpental jauh. Setelah serangan dilakukan Jiruyu, kali ini giliran Xiansu dan Chen Xixi melancarkan serangan pada gerbang tersebut. Lagi-lagi serangan mereka tidaklah mempan karena pintu gerbang itu sudah dikunci menggunakan semacam formasi aneh. Dengan tegas Lord Kita pun angkat bicara untuk menghentikan usaha sia-sia dari ketiga wanitanya. Karena mereka semua tidak akan bisa keluar dari sini sebelum mereka menghancurkan formasinya. Mendengar itu Jiruyu tampak kesal dengan tingkah Lord Qinchen yang masih sangat santuy ketika mereka sedang dalam bahaya. Dari sini Lord Qinchen tentu saja sudah mengetahui sesuatu yang mana orang-orang ini sebelumnya sudah mereka ketahui. Dan dia pun menanyakan kepada ketiga wanitanya apakah mereka juga sudah menyadarinya. Langsung aja Jiruyu dan kedua lainnya mulai memeriksa dan mengingat-ingat karena sampai saat ini ketiganya masih tidak mengenali mereka. Meski begitu, Lord Kita tidak lantas memberitahunya dan langsung aja ia pun memilih untuk menerjang maju melakukan serangan pada dua makhluk ini. Dan pertarungan pun dilakukan. Awalnya Lord Kita bertarung dengan dua makhluk hitam itu, tapi kini ia pun kemudian memerintahkan tetua duo untuk mengurus salah satunya. Segera setelah mendengar perintah Qinchen, tetua duo pun mengiyakannya dan mengeluarkan tombaknya untuk menerjang dan pertarungan pun dilakukan lagi. Dalam pertarungannya dapat dilihat bahwa tetua duo berhasil mendominasinya. Dia berhasil melancarkan serangan bertubi-tubi terhadap tubuh makhluk hitam itu. Di sana Lord Kita tentu saja menyadari kalau kedua makhluk hitam ini cukuplah kuat, yang bahkan tak terkalahkan di tempat ini. Hal itu dikarenakan setiap kali melukai makhluk ini, maka mereka selalu menyembuhkan diri menggunakan energi Yin Qi. Tapi meski begitu Lord Kita tidak gentar dan bahkan penasaran seberapa banyaknya energi Yin yang mereka punya. Artinya Lord Kita akan melakukan serangan membabi buta. Langsung aja Lord Qinchen mengeluarkan teknik pedang petirnya melancarkan pada salah satu dari mereka dan berhasil dipentalkan. Dari sisi lain anak buah tetua Yu nampak merasa senang karena baginya pertarungan mereka ini akan sangat menguntungkan memberi kesempatan untuk menyelamatkan tetua Yu. Kan tetapi hal itu tidak jadi dilakukan dikarenakan tetua Yu dan tetua Wei berhasil melepaskan cengkraman dari kedua makhluk hitam ini. Serta mereka juga mampu mengambil bilah pedangnya. Alhasil hanya dengan satu serangan aja keduanya pun berhasil melenyapkan makhluk hitam tersebut. Dan kini setelah itu mereka pun mengarah pada Lord Qinchen dan ingin segera membantunya. Selain itu di sana Sang Wuji juga melakukan hal yang sama, yaitu maju bersiap bekerja sama dengan tetua Yu dan tetua Wei untuk menghadapi sisa makhluk hitam ini. Dari belakang Qinchen, ketiga wanita juga ingin membantu mereka, namun Lord Kita menghentikannya dan tetaplah berada di belakangnya. Tapi jelas sesuatu yang mengejutkan terjadi dan mungkin ini adalah jawaban atas kecurigaan Qinchen. Di saat ketiganya sedang mengepung, ternyata hal itu adalah sebuah akting belaka. Di mana tiba-tiba ketiganya tersenyum dan malah kini menerjang ke arah Lord Qinchen. Dipastikan dari apa yang terjadi, Mimin mengira kalau tetua Yu dan tetua Wei memang sudah dirasuki oleh sosok makhluk hitam tersebut. Namun untuk Sang Wuji sendiri sesuai dengan kecurigaan Qinchen, kalau dia merupakan bagian dari mereka yang kini sedang menjebak semua orang untuk memasuki reruntuhan ini. Tapi meski begitu, yang menjadi pertanyaannya, apakah tujuan dari Sang Wuji ini? Dikarenakan ceritanya sudah usai, maka seperti biasa Mimin akan kembali lanjutkan untuk spoiler lanjutannya. Langsung aja kita pun masuk ke spoilernya. Dalam cuplikannya bisa dilihat di tempat reruntuhan tersebut sudah terbelah dua antara Qinchen dan juga Sang Wuji. Lord Kita benar-benar sudah menduganya yang bahkan di saat dulu Qinchen juga mengetahui mengenai akal bulus dari Sang Wuji. Di sana Sang Wuji benar-benar marah dan kini bertanya-tanya bagaimanakah Lord Qinchen bisa mengetahuinya. Tentu saja Lord Kita ini memanglah jenius. Setiap kejadian selalu dipelajari dan dia juga tidak pernah bertindak sembarangan tanpa berpikir.
Dan kini setelah melihat gerak-gerik Sang Wuji yang mencurigakan, jelas Qin Chen pasti mencurigainya. Hingga akhirnya di saat ini topeng dari Sang Wuji pun terbongkar dan membuatnya merasa marah dan siap untuk melakukan pertarungan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.